Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman praktikan semuanya. Selamat datang di Praktikum Perancangan Tata Letak Fasilitas Program Studi S1 Teknik Industri Universitas Singapura Bangsa Karawang. Pada kesempatan kali ini kita memasuki modul ke-8 dengan fokus pembahasan sumber daya manusia dalam Praktikum Perancangan Tata Letak Fasilitas. Dalam perancangan tata letak fasilitas, kita sering berfokus pada mesin, material, dan aliran proses produksi. Namun pada kenyataannya, sistem produksi tidak dapat berjalan tanpa manusia sebagai pelaksana utama aktivitas operasional. Kinerja produksi merupakan hasil interaksi antara manusia, teknologi, dan metode kerja dalam suatu struktur organisasi. Oleh karena itu, pemahaman mengenai bagaimana sumber daya manusia direncanakan, dianalisis, dan dihitung biayanya menjadi bagian penting dari kompetensi yang harus dikuasai dalam praktikum kali ini. Sumber daya manusia dalam konteks industri tidak sekedar dipahami sebagai jumlah tenaga kerja. Secara konseptual, sumber daya manusia merupakan kombinasi antara kompetensi, komitmen, dan kontribusi individu yang dikelola secara sistematis agar selaras dengan kebutuhan organisasi. Artinya, keberhasilan dalam sistem produksi tidak hanya bergantung pada ketersediaan pekerja, tetapi pada kualitas kemampuan, peran kerja, dan kesesuaian individu dengan struktur organisasi. Pengelolaan sumber daya manusia secara ilmiah mencakup proses perencanaan kebutuhan tenaga kerja, pengorganisasian tugas, pengembangan kemampuan, serta pengendalian pelaksanaan kerja. Tujuan utamanya adalah memastikan kesesuaian antara kompetensi individu dengan jabatan yang ditempati sehingga pekerjaan dapat dilakukan secara efektif. Dalam praktikum ini, pengelolaan data sumber daya manusia didukung oleh penggunaan software atau perangkat lunak, yaitu yang pertama Microsoft Word yang digunakan untuk membuat analisis jabatan, kemudian ada Microsoft Excel digunakan untuk membuat struktur organisasi perusahaan, merencanakan sumber daya manusia, serta perhitungan biaya tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Sementara itu, bahan atau data yang digunakan yang pertama luas lantai perkantoran, ruangan-ruangan pekerja yang ada di dalamnya menjadi acuan pembuatan analisis jabatan. Yang kedua, routing sheet digunakan untuk analisis jabatan terkait mesin yang digunakan oleh operator dan untuk melihat jumlah mesin aktual sebagai dasar penentuan jumlah operator pada perhitungan biaya tenaga kerja langsung dan rencana sumber daya manusia. Yang ketiga, kapasitas produksi terpasang atau KPT digunakan sebagai dasar perhitungan biaya tenaga kerja. Dan yang terakhir, data lain-lain untuk melihat upah minimum kerja per kota dan upah tenaga kerja per hari sebagai dasar untuk menghitung biaya tenaga kerja. Tahap berikutnya adalah analisis jabatan, yaitu prosedur terstruktur untuk mengidentifikasi tugas, tanggung jawab, keterampilan, dan kualifikasi yang dibutuhkan dalam suatu pekerjaan. Analisis ini mencakup 5 aspek utama. Yang pertama, aktivitas pekerjaan, menjelaskan apa yang dilakukan, bagaimana prosesnya, mengapa diperlukan, dan kapan dilakukan. Yang kedua, perilaku manusia, mencakup aspek komunikasi, pengambilan keputusan, serta tuntutan fisik pekerjaan. Yang ketiga, standar prestasi, yaitu ukuran pencapaian kualitas kerja. Yang keempat, konteks pekerjaan, yaitu kondisi lingkungan kerja, jadwal, dan faktor sosial. Yang kelima adalah persyaratan manusia, mencakup pendidikan, pengalaman, keterampilan, serta karakteristik pribadi. Untuk contoh analisis jabatan bisa dilihat dengan men-scan kode QR yang tertampil pada layar teman-teman saat ini. Dan untuk bahan bacaan juga sama. Struktur organisasi merupakan kerangka formal yang digunakan untuk membagi, mengelompokkan, dan mengordinasikan tugas dalam organisasi. Perlu dibedakan antara desain organisasi, yaitu kerangka kerja keseluruhan, dan struktur organisasi, yaitu bentuk spesifik dari kerangka kerja tersebut. Fungsinya adalah untuk membantu manajer mengalokasikan sumber daya sesuai rencana serta memastikan koordinasi antar bagian berjalan efektif. Dalam konteks tata letak fasilitas, struktur organisasi mendukung penempatan tenaga kerja yang selaras dengan pengaturan ruang dan aliran kerja. Untuk bentuk struktur organisasi dapat dilihat pada layar yang ditampilkan saat ini.
Rencana sumber daya manusia merupakan proses perencanaan bisnis yang mencakup pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian tenaga kerja agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien, khususnya dari sisi biaya. Dengan kata lain, rencana sumber daya manusia berfungsi sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki tenaga kerja yang tepat, baik dari segi jumlah, kompetensi, maupun waktu ketersediaan. Fungsi utama perencanaan sumber daya manusia adalah memastikan kebutuhan tenaga kerja terpenuhi secara sistematis berdasarkan informasi dari analisis jabatan dan desain pekerjaan atau struktur organisasi. Tujuan perencanaan sumber daya manusia meliputi yang pertama, menyediakan tenaga kerja dengan jumlah dan kualifikasi sesuai kebutuhan. Yang kedua, meningkatkan produktivitas melalui penempatan yang tepat. Sedangkan keutamaannya adalah memastikan ketersediaan pekerja yang memenuhi syarat, mengidentifikasi kebutuhan tenaga kerja untuk menunjang pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan sumber daya manusia dibagi menjadi dua kategori. Yang pertama, tenaga kerja langsung. Tenaga kerja ini terlibat langsung dalam proses produksi, mulai dari proses awal hingga pemeriksaan produk. Kontribusinya dapat ditelusuri pada produk yang dihasilkan. Sementara tenaga kerja tidak langsung, yaitu mendukung operasional tetapi tidak terlibat langsung dalam produksi, seperti staf administrasi atau perkantoran. Klasifikasi ini penting karena mempengaruhi perhitungan kebutuhan tenaga kerja dan struktur biaya produksi. Contoh dari rencana sumber daya manusia dari tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung dapat dilihat pada layar yang saat ini ditampilkan. Biaya tenaga kerja adalah kompensasi yang diberikan kepada tenaga kerja sebagai balas jasa atas kontribusi mereka. Jenisnya terdiri dari yang pertama ada biaya tenaga kerja langsung, yaitu merupakan balas jasa bagi pekerja yang terlibat langsung dalam produksi dan dapat dikaitkan dengan produk tertentu. Sementara untuk biaya tenaga kerja tidak langsung merupakan balas jasa bagi pekerja pendukung produksi yang tidak dapat ditelusuri langsung ke produk tertentu. Pemahaman terhadap biaya ini penting dalam pengendalian biaya operasional serta evaluasi efisiensi perancangan tata letak fasilitas. Tujuannya digunakan untuk membayar karyawan atau pegawai dalam suatu perusahaan. Contoh tabel biaya tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung dapat dilihat pada layar yang saat ini ditampilkan. Sebagai kesimpulan, sumber daya manusia merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi perancangan tata letak fasilitas. Perencanaan tenaga kerja yang tepat memungkinkan integrasi antara fasilitas, proses kerja, dan kebutuhan operasional berjalan selaras. Dengan memahami hubungan antara analisis jabatan, struktur organisasi, perencanaan sumber daya manusia, serta biaya tenaga kerja, mahasiswa diharapkan mampu merancang sistem kerja yang tidak hanya efisien secara teknis, tetapi juga realistis dalam implementasi industri. Berikut merupakan beberapa referensi yang digunakan pada materi modul ke-8 kali ini. Baik, teman-teman praktikan, kita sudah sampai di penghujung pemaparan materi ke-8 sumber daya manusia. Semangat terus untuk teman-teman praktikan semuanya. Ada sedikit quotes untuk menutup pemaparan materi kali ini, yaitu investasi terbaik yang dapat Anda lakukan adalah investasi pada diri Anda sendiri. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, sekarang kita masuk ke simulasi software. Untuk pengerjaan penugasan modul ke-8 ini, di bagian analisis jabatan, nanti teman-teman mengerjakan dengan template Word seperti yang terlihat di layar teman-teman saat ini. Isi secara singkat saja, tidak usah terlalu panjang, karena kalau mengacu praktikum tahun lalu, teknis pengerjaannya dalam bentuk laporan. Karena saat ini pekerjaannya individu, jadi dibuat lebih sederhana lagi agar teman-teman bisa mengerjakan analisis jabatan ini untuk setiap posisi atau jabatan dalam departemen yang ada di rancangan perusahaan teman-teman. Di sini kalian tinggal masukkan nama jabatan,
yang bisa disesuaikan dengan data dari layout lantai perkantoran yang sudah pernah teman-teman buat pada penugasan sebelumnya. Kalau memang ingin disamakan dengan departemen-departemen yang ada di layout lantai perkantoran, diperbolehkan. Tapi jika kalian ingin menambahkan di analisis jabatan ini ada departemen yang kalian tidak tuliskan di layout lantai perkantoran itu, kalian nantinya harus menambahkan update-nya lagi di layout perkantorannya. Berarti di sini kalian tinggal tulis nama jabatannya apa, misal manajer atau supervisor. Departemennya di departemen apa, misalnya di departemen HSE, lalu atasannya misalnya supervisor berarti atasannya manajer atau bisa langsung departemen head atau apapun itu nanti bisa kalian atur. Terus lokasi kerjanya di mana, bisa di office atau on-site dan sebagainya. Terus jumlah orang dalam jabatan ini, misal di departemen marketing, staff marketing itu ada berapa orang. Dari staff itu kan harus dijelasin deskripsi tentang peran jabatannya dan juga tanggung jawabnya harus dibedakan sesuai dengan PPT materi yang sudah dijelaskan. Misalnya staff marketing itu ada jumlahnya 2 orang, berarti nanti di analisis jabatannya bisa ditulis jumlah orang dalam jabatan ini misalnya 2 orang. Nanti setiap orang itu misalnya untuk yang pertama kan di PPT dijabarkan lagi ya, staf marketingnya ada 2 orang. 1 orangnya itu untuk staf promosi dan 1 orangnya lagi itu untuk staf customer service. Itu harus dibuatkan analisis jabatannya per masing-masing biar jelas. Kemudian untuk tujuan jabatannya dapat dideskripsikan secara singkat saja. Setelah itu tugas dan tanggung jawab utama dapat di-list dalam tabel berikut. Lalu untuk kualifikasi jabatan, seperti pendidikan minimum itu harus seperti apa? Lalu pengalaman kerjanya harus berapa tahun di bidang apa? Kemampuan teknisnya seperti apa? Contohnya bisa melakukan coding dengan pemrograman tertentu, lalu soft skill-nya seperti apa? Kemudian alat, mesin, dan bahan yang digunakan. Contoh kalau manajer mungkin alat yang digunakan laptop. Kalau operator kalian bisa memasukkan nama mesinnya sesuai yang ada di routing sheet. Misalnya mesin potong, mesin bor, dan lain-lain nanti kalian sesuaikan saja. Kemudian wewenang. Misal si jabatan ini bisa mengakses ke mesin atau sistem apa saja. Kewenangannya mengambil keputusan itu gimana? Harus dapat approval dulu atau dia bisa langsung menentukan pengambilan keputusan. Kontrol terhadap kualitas produk atau prosesnya seperti apa. Misal dalam departemen tertentu, karyawan yang terlibat dalam proses notabene turut andil untuk bisa mengontrol dalam kualitas proses di proses bisnis yang ada di perusahaan. Lalu untuk kondisi dan risiko kerja, sama seperti lokasi kerja, misalnya lokasinya bisa di office atau di luar office atau WFA atau lainnya, bisa kalian tentukan. Nanti di lingkungan kerja kalian bisa define lagi spesifikasinya di mana, di lantai perkantoran, lantai produksi, di gudang atau di luar ruangan. Di luar ruangan seperti satpam atau OB atau outsourcing atau gardener. Nanti kalian di sini define juga risiko kerjanya seperti apa, apakah kelelahan atau dia harus mengangkat beban berat dan sebagainya. Lalu alat pelindung diri yang wajib digunakan seminimal mungkin yang harus disediakan oleh perusahaan itu apa saja. Misal di lantai produksi harus menyediakan sarung tangan agar tangan si operator tidak bersentuhan langsung dengan material dan menghindari eksiden. Ada juga KPI. Kalian nanti jabarkan harus seperti apa. Misalnya operator bisa menyelesaikan assembly sebanyak sekian. Indikatornya seperti apa dan targetnya berapa. Nanti kalian define saja untuk KPI-nya. Di nomor 9 ini ada peluang pengembangan dan pelatihan. Misalnya pelatihan yang disarankan kepada operator welding harus punya sertifikasi BNSP tentang welding. Peluang karir jabatannya kalian define lagi, jenjang karirnya seperti apa. Seperti itu untuk analisis jabatan. Tidak terlalu banyak untuk isiannya, asalkan teman-teman bisa menyantumkan referensinya di bagian paling bawah setiap analisis jabatan yang teman-teman kerjakan. Contoh referensinya bisa didapatkan dari tempat kalian magang atau jurnal, literatur penelitian, atau dari YouTube diperbolehkan. Untuk referensi yang diambil dari tempat magang bisa mencantumkan bukti diterima di tempat magang karena ditakutkan ada potensi kecurangan. At least ada referensinya, dan saya harap
teman-teman tidak pakai AI karena akan mengurangi poin penilaian. Lanjut ke struktur organisasi. Nanti kalian bikin di Excel. Dari rancangan analisis jabatan yang sudah kalian buat, kan kalian sudah tentukan atasan langsungnya seperti apa. Nah, nanti di struktur organisasinya harus sesuai juga. Misalnya di analisis jabatan, kalian atasan langsungnya manajer. Berarti kan di struktur organisasinya juga dibuat atasannya manajer. Dan tidak harus ada kepala departemen, jadi disesuaikan lagi dengan analisis jabatannya teman-teman. Struktur organisasinya tidak harus persis di PPT materi, alias dibebaskan kepada teman-teman asalkan kalian ada referensi mengacunya kemana. Misal manajer sales disatukan dengan manajer keuangan, nah itu referensinya dari mana? Atau kalian ingin meleburkan manajer sales, manajer marketing, dan manajer keuangan disatukan dalam satu departemen. Nah itu dapat referensinya dari mana? Misalnya HRD mau disatuin sama GA jadi HRGA, itu referensinya dari mana? Seperti itu. Dan sekarang kalian bisa cari referensinya biar nanti saat penugasan bisa mempercepat kalian dalam pengerjaannya. Oke, kita lanjut bahas rencana sumber daya manusia. Ini mirip seperti analisis jabatan, tapi lebih ke rangkumannya, seperti total jumlah orangnya berapa dan setiap orang dalam departemennya ada berapa, kemudian keterangannya seperti apa untuk memperjelas. Setelah itu, kalian mengerjakan perhitungan biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Di sini mulai agak tricky ya teman-teman. Nanti kalian akan mendapatkan data lain-lain atau data dari stakeholder mengenai upah tenaga kerja per hari dan upah minimum tenaga kerja per kota. Kalian nantinya mendapat data ini dari asisten praktikum. Nanti kalian sesuaikan dengan pengerjaan modul yang pertama, kalian dapat lokasinya itu di mana. Jangan sampai misalnya kalian dapat lokasinya di Indramayu, tapi kalian masukin data upah tenaga kerja yang ada di Jakarta. Kan gak sesuai ya dengan UMK-nya Indramayu. Jadinya kan banyak kos yang keluar. Jadi disesuaikan dengan data yang di sini. Dan juga disesuaikan dengan kalian dapat lokasinya di mana berdasarkan penentuan lokasi di penugasan modul pertama. Tabelnya nanti seperti ini. Format tabelnya sama saja dengan di PPT materi, hanya beda di isiannya saja. Ini hanya sebagai contoh tabelnya saja ya teman-teman. Di sini kalian tinggal masukin aja jumlah orangnya dari rencana sumber daya manusia, gaji per bulan, dari data lain-lain. Untuk lantai perkantoran, biaya tenaga kerja tidak langsung. Nanti kalian tinggal kaliin aja, berarti gaji per tahun didapat dari gaji per bulan dikali dengan 12. Karena 1 tahun ada 12 bulan, nanti total biayanya segini. Untuk perhitungan biaya tenaga kerja langsung, jumlah orangnya didapat dari routing sheet, tepatnya pada jumlah mesin aktual. Jadi asumsinya, untuk 1 orang itu 1 mesin. Nanti kalian tinggal masukkan aja. Di sini kalian tinggal masukkan sesuai departemennya itu ada apa aja. Departemennya bisa didapat dari routing sheet, bisa dari OPC, bisa dari line balancing juga. Tapi kalau misalnya mau dari routing sheet tidak apa-apa, dilihat dari material yang dihandle-nya. Misal materialnya material fabrikasi ada berapa, terus proses assembly-nya kan perlu orang juga, itu ada berapa. Dari meja assembly ya teman-teman, nanti kalian masukin jumlah orangnya harus sesuai. Pemeriksaan akhir juga kalian lihatnya dari routing sheet. Di pemeriksaan akhir tuh meja assembly-nya berapa. Nanti gaji per harinya kalian bisa lihat juga di data lain-lain dari upah tenaga kerja per hari. Setelah itu kalian kalkulasiin lagi selama 1 bulan itu gajinya berapa. Dan untuk 1 tahun itu mereka dapat berapa. Tinggal dikalian saja, ini dapatnya dari waktu kerja
yang dari KPT ya, kayak mereka kerja dalam 1 bulan itu berapa hari, misalnya 22 hari, karena 5 hari kerja, Sabtu Minggu libur. Didapetin dari yang pernah kalian hitung dari KPT. Terus untuk gaji per bulan tinggal dikalikan saja sebanyak hari kerja dalam 1 bulan. Habis itu dikalikan dengan 1 tahun 12 bulan. Dikali 12, hasilnya segini untuk biayanya. Setelah semuanya dihitung, ditambahkan semuanya dengan rumus sum hingga didapat total biaya. Nanti selanjutnya kalian diminta membuat kesimpulannya bagaimana secara deskriptif, mulai dari analisis jabatan, struktur organisasi, rencana sumber daya manusia, serta biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Saya akan kasih gambaran. Misalnya, kesimpulannya itu, jadi di perusahaan ini sesuaikan dengan nama perusahaan teman-teman, apa namanya, terdapat jabatan sebagai berikut. Nanti kalian list aja. Dari jabatan tersebut sudah terdapat analisis jabatan secara komprehensif dilampirkan dalam apa gitu. Jadi penjelasannya itu tidak harus manajer bla bla bla, enggak. Jadi secara rangkumannya saja. Susunan kata-katanya dikembalikan kepada kalian. Memang agak susah untuk merangkum hal yang banyak, tapi semuanya itu penting. Nah, disitulah tantangannya. Kalau kalian mampu, insya Allah nilainya juga akan bagus. Oh iya teman-teman, data gaji per jabatan itu tidak diberikan ya, karena tergantung lagi dari kebijakan perusahaan kalian. Saya di sini hanya memberikan gaji sesuai dengan UMK dari masing-masing daerah. Untuk jabatan atasannya misalnya manajer, supervisor, dan lain-lain, kalian bisa sesuaikan dengan logis saja. Menurut kalian seperti apa? Berarti kalian nanti harus menyimpulkan seperti ini. Untuk gaji operator sekian, untuk supervisor itu ada kenaikan sebanyak berapa persen dari gaji UMK, dan untuk manajer itu ada nominal kenaikan berapa persen dibandingkan dengan operator yang secara garis besar UMK. Kira-kira seperti itu. Jadi bisa dijelaskan dalam kesimpulannya. Kalian bisa bebas menentukan misalnya manajer gajinya 50 juta, tapi harus dijelaskan dalam kesimpulan. Nanti untuk file penugasannya dikumpulkan dalam bentuk PDF. Namun untuk pengerjaan template-nya itu dari Word dan juga Excel. Untuk Word analisis jabatan seperti ini, kalian bisa kopas aja. Misalnya kalau udah ngerjain duluan tinggal paste, setelah itu dijadiin PDF. Mau disatuin dengan pengerjaan Excel, yaitu dijadiin PDF juga, itu gak apa-apa. Atau mau dipisah-pisah juga nggak masalah, asalkan masih bisa dalam satu kolom pengumpulan tugas. Kira-kira seperti itu saja untuk penjelasan dari pengerjaan tugas modul ke-8 ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.